Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lina Safitri, guru IPA di SMP Negeri 2 Nusa Wungu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran mendalam dengan tema Solusi Sains untuk Lingkungan. Kegiatan ini saya laksanakan dalam pelajaran IPA dengan materi pencemaran tanah melalui proyek pengelolaan sampah organik di sekolah. Permasalahan yang kami angkat berawal dari kondisi nyata di SMP Negeri 2 Nusa Wungu, di mana setelah hujan turun, sering muncul genangan air dan tumpukan sampah organik di sekitar sekolah. Melalui proyek ini, murid diajak untuk menemukan solusi nyata agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, sehat, dan asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya? Iya. Apakah ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Cika. Cika. Kenapa Mbak Cika hari ini nggak berangkat? Izin. Kegiatan ini berlandaskan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu meaningful, joyful, dan mindful learning. Pada awal pembelajaran, murid diajak berdoa, menjaga kebersihan kelas, dan melakukan ice breaking agar lebih fokus dan rileks. Yang ini merupakan contoh dari mindful dan juga joyful learning. Sebelumnya kita akan mengingat pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita sudah belajar tentang apa? Coba Mas Rafka. Tentang ekosistem dan pencemaran. Tentang ekosistem dan pencemaran. Selanjutnya, melalui apersepsi dan pertanyaan pemantik seperti bagaimana kondisi sekolah setelah hujan, dan bisakah sampah organik diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat? Murid diajak berpikir kritis dan memahami makna belajar. Pada saat ini kita akan belajar tentang pengolahan sampah organik. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah pengamatan dan kajian literatur, murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis sampah organik yang terdapat di lingkungan sekolah dengan tepat. Kemudian kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari sampah yang biasanya kita buang. Kalau kita sayang lingkungan, lingkungan akan kembalikan hal baik ke kita. Tapi kalau kita merusak lingkungan, apa yang terjadi? Lingkungan akan apa? Rusak, memberikan apa? Iya, dampak yang buruk, timbal balik kita terhadap lingkungan. Model yang saya gunakan pada pembelajaran ini adalah project based learning berbasis teknologi. Dalam proses pembelajaran ini, murid menggunakan VR untuk menjelajahi lingkungan virtual dan memindai barcode untuk mengakses materi sesuai dengan minat mereka. Murid bekerja dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang dengan gaya belajar yang beragam. Guru membagikan LKPD yang berisi artikel permasalahan di SMP Negeri 2 Nusa Wungu dengan tujuan agar murid mampu mengidentifikasi masalah nyata dan merumuskan solusi awal. Dilengkapi dengan rancangan kegiatan, jadwal, dokumentasi proses dan hasil, serta refleksi. Sudah dibaca ya untuk artikelnya ya? Sudah, tentang permasalahan lingkungan yang ada di SMP 2. Coba satu permasalahan apa aja yang ada dalam artikel tersebut? Adanya genangan air hujan di beberapa area sekolah akibat sistem drainase yang kurang optimal. Ya. Sudah, untuk kelompoknya Mas Harisma coba akan merencanakan apa sih? Komposter aerob. Oh. Sudah direncanakan untuk alat dan bahannya apa saja? Sudah. Apa saja coba? Yang akan dipakai. Ada galon atau ember bekas cat,
Ada paku atau bor kecil, sampah organik, Ya. seperti daun sisa makanan, terus juga ada tanah, dan yang terakhir air. Oh iya, bagus sekali. Setiap kelompok kemudian merancang alat pengolahan sampah sesuai kreativitas mereka. Mulai dari biopori hingga komposter sederhana dengan alat dan bahan yang berbeda. Di akhir kegiatan, mereka menyusun presentasi menarik menggunakan media kreatif sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, seperti Canva, infografis, atau media presentasi lainnya. Melalui pembelajaran mendalam ini, murid tidak hanya memahami konsep pencemaran tanah, tetapi juga mewujudkan karakter positif dalam tindakan nyata. Berdasarkan hasil observasi, motivasi belajar siswa meningkat dibandingkan pembelajaran sebelumnya yang masih menggunakan metode ceramah. Siswa tampak lebih antusias, aktif berkolaborasi, dan menunjukkan kreativitas dalam setiap proses belajar. Mereka juga belajar menjadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara mensyukuri nikmat Tuhan serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa Levi Kicarani, bisa dipanggil Najwa, dan teman saya. Nama saya Mabelda Marailsya atau bisa dipanggil Abel. Sebelumnya kita ada pantun nih, tolong bantu cakapnya ya teman-teman. Oke. Air hujan turun ke bumi. Cakep. Biarkan meresap ke tanah subur. Cakep. Dengan lubang biopori, sekolah bantu alam makmur. Teman-teman, tahukah kalian setiap tetes air hujan yang turun ke bumi membawa harapan bagi kehidupan? Namun, jika air itu tidak terserap dengan baik, maka dapat menyebabkan genangan dan juga banjir. Nah, dari situlah kami mempunyai ide cemerlang, yaitu dengan cara membuat biopori. Apa itu biopori? Biopori adalah lubang buatan yang dibuat di dalam tanah untuk menyerapkan air di dalam tanah serta mengurangi sampah organik. Tanah, air, tanah. SMP Negeri 2 Nusa Ungu, peduli bumi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terus kita bisa memanfaatkan apa? Botol plastik ya, nanti bisa langsung menjadi kompos, bisa diletakkan di dekat dengan tanaman. Ya, jadi komposnya dapat, tanamannya dapat subur ya, sampah organiknya juga berkurang. Kita memanfaatkan sampah yang sudah ada. Kesulitan apa yang dihadapi selama melaksanakan proyek dan bagaimana cara mengatasinya? Coba siapa? Oh, Mbak Amabel. Oke. Kesulitannya yaitu saat menggali tanah dan juga saat mengaduk kompos. Namun kami tetap bekerja sama dan juga saling membantu antar kelompok. Ya, hebat sekali ya. Kompak ya, kelompok dua. Pertanyaan terakhir, bagaimana kegiatan mengolah sampah organik dapat menjadi wujud rasa syukur kita atas ciptaan Allah berupa alam yang harus kita jaga? Yuk, siapa yang ingin jawab? Ya, Mas Harisma dari kelompok 2. Silakan, Mas. Dengan membuat biopori dan komposter, kami menjaga kebersihan dan memelihara tanah sehingga bisa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Kita simpulkan bersama-sama. Solusinya apa, Mas? Sampahnya diapakan? Dengan cara kita bisa mengolah sampah tersebut, menjadi barang yang bermanfaat atau bisa kita gunakan untuk komposter sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tepuk tangan. Dengan langkah kecil mereka, tumbuh harapan akan generasi yang mampu menjaga bumi dan mengelola lingkungan dengan bijak. Karena dari sekolah yang peduli akan lahir masa depan yang lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.